Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Salimafilah Channel, menjelajah budaya, meneguhkan makna. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi, Ustaz. Kita selalu ya kalau Kamis sore Insya Allah. pantengin terus, kita insya Allah live streaming di channel YouTube kita. Ya. Kalau Senin petang, nah siap-siap ada upload video baru. Siap, Oke. alhamdulillah. Dan kita semuanya insya Allah hari ini dalam Spesial ya, Tat, ya? rangka spesial ya. Yang pertama, 2 hari yang lalu kita kehilangan seorang tokoh budayawan yang sangat masyhur di Jogja terutama dan seluruh Indonesia kenal beliau, tokoh dalang wayang kulit Purwa Gagrag Yogyakarta, Ki Seno Nugroho. Dan kalau teman-teman lihat di YouTube ya, wayangnya Ki Seno itu penontonnya selalu 500.000, Masya Allah. 300.000 ya. Tayangan-tayangan wayang beliau menunjukkan betapa beliau berhasil menghadirkan menggait wayang milenial ya, sesuatu yang diterima oleh Masya kalangan Allah, muda Masya milenial ya. Ketika beliau wafat kemarin begitu banyak yang kehilangan, termasuk para seniman, para wiyogo beliau, Oke. para penabuh gamelannya, Masya para Allah, Masya Allah. waranggononya yang histeris ya sampai Yeah. ditinggalkan beliau. Karena memang pengaruh Ki Seno Nugroho dalam menghadirkan kembali wayang supaya digemari generasi muda ini Luar keren. biasa ya, Tat, ya. Kita berdoa mudah-mudahan Amin, amin. Allah menerima arwah beliau Ya, amin. dalam keadaan husnul khatimah, diberikan kubur yang penuh cahaya, Amin, amin. yang luas, yang lapang, dan dimasukkan ke dalam Amin. surga Firdaus ya. Dan terus mengalir amal jariahnya, amal Ustaz, ya. jariah, Masya karena Allah. wayang di tangan beliau itu seperti yang beliau katakan ya, menjadi tontonan. Yes. Masya Allah. Yang kedua tuntunan. Masya Allah. Yang ketiga tatanan. Masya Allah, Dan Masya yang keempat itu yang disebut sebagai tantangan ya. Masya Ada challenge Allah. di situ. Jadi makanya hari ini spesial ya, Tat, ya. Kita spesial, bahas soal wayang. Nah, teman-teman ada yang tahu apa artinya wayang? Wah, ini saya langsung apa nggak tahu artinya. Wayang, ya. Teman-teman milenial mungkin agak asing ya dengan istilah wayang itu. Kita tahu aja istilahnya, tapi artinya kan bayang. Oh, Wayang bayang. itu bayangan. Jadi kenapa disebut wayang? Karena dia adalah ya, dulu Sunan Kalijaga mengasaskan sebagai bayang-bayang hidup manusia, tempat kita bercermin. Nah, kalau dalam bayangan ada cermin, ya kita bercermin di kaca. Kalau di dalam bayangan itu ada yang nggak beres, yang dibenahi, yang di dalam kaca apa diri kita? Oh, diri kitanya, Tat? Betul. Oh. Jadi nonton wayang itu harus memperbaiki diri karena kemudian kita menonton bayangan dari sifat-sifat kita. Oh, Sifat positif Masya maupun Allah. negatif muncul di situ. Makanya di wayang ada yang namanya simpingan kanan. Apa itu simpingan kanan? Apa itu, Ustaz? Gak ngerti saya. Iya, simpingan kanan ini wayang-wayang yang ditata di sebelah kanannya dalang. Kita lihat gitu ya. Iya. Itu Berjejer sebelah banyak kanannya kita tuh ya. berjejer banyak. Kemudian ada simpingan kiwo, ada sebelah kiri. Iya. Apa bedanya simpingan tengen dengan kiwo, kanan dengan kiri? Biasanya yang ditata di sebelah kanan ini wayang-wayang yang digambarkan memiliki karakter Jahat-jahat atau gitu ya? sifat-sifat baik. Oh, malah baik ya, Tat? Kanan. Oh, kanan, oke. Bahasa Arabnya Ashabul Yamin. Masya gitu kan. Allah. Simpingan tengen atau yang kanan itu Ashabul Yamin. Sisi kanan orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang baik gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada simpingan kiwo. Simpingan kiwo itu ya yang kemudian adalah yang kemudian punya sifat-sifat buruk. Bahasa Arabnya Ashabus Shimal ya di dalam Masya surah Allah. Al-Waqiah. Jadi ada simpingan kiwo, simpingan tengnya. Jadi wayang ini adalah satu tempat kita bercermin. Masya ya. Allah. Makanya kalau nonton wayang pulang harus dapat pelajaran, pulang harus dapat cermin supaya bisa memperbaiki diri. Wah, itu yang mungkin jarang ditemui oleh para milenial ya, Tat? Nggak tahu kan nonton sesuatu itu kan dari luar harusnya menjadi juga tuntunan. Iya. Ini disebut sebagai tuntunan. Nah, Oh, kalau ya Allah. Ki Seno biasanya menggunakan tokoh ini, Mas Frido. Ini adalah Enggak, siapa? Ayo. tokoh Bagong ya, Sat? Yes, ini adalah Bagong. Alhamdulillah ya, aman. Nah, Bagong ini adalah salah satu punokawan. 4 bersaudara ya, Tat, ya? Sebenarnya menurut ahli bahasa yang tepat adalah ponokawan. Ponokawan. Pono itu artinya orang yang memiliki pemahaman.
Oh, Masya Jadi Allah. kalau ada orang namanya Supono, itu orang yang pemahamannya baik. Gitu Wah. ya. Dan kita biasanya menyebut ada poros sesepuh ingkang pono. Ya, Wah. para Itu nama kakek saya, Tat, Pono. Oh, ya, berarti orang yang paham. Masya ya. Allah. Bahasa Arabnya ulil albab. Wah. Atau bahasa Arabnya yang lebih singkat Labib, itu nama anak saya. Wah. Bersaudara berarti. Sebenarnya anak saya Labib itu kalau dijawakan namanya Pak Pono. Oh gitu. Jadi Labib, Pono, Labib. Pono kawan itu ya sahabat, teman. Pono sahabat yang memiliki pemahaman yang mendalam terhadap diri kita, Masya ataupun Allah, juga terhadap mantap, mantap. kebenaran, terhadap kebaikan, sehingga dia bisa memberikan nasihat-nasihat, memberikan masukan-masukan. Nah, itulah para Ponokawan, yang Ponokawan. kemudian adalah Semar dan ketiga putranya ya. Semar, Gareng, Petro, Bagong ya. ya. Kalau dalang Jogja ini dulu ada Ki Hadi Sugito, Ki Timbul Hadi Prayitno, Masya para Allah, banyak legend. ya, para legend ya. Dalang Jogja itu biasanya menggunakan Mas Bagong ini sebagai alter egonya. Oh, Kalau di wayang perwakilan dalang ya tadi? Iya, akan menampilkan Oh. dirinya memiliki pesan-pesan. Mas dalangnya itu sebagai Oh, begitu. Bagong. Heeh. Sementara kalau dalang Surakarta biasanya menggunakan kakaknya Bagong. Ini siapa Petro, ini? Petro. Ah, Ini dari namanya hidungnya kelihatan Mas ya. Petro. Mas Petro ini hidungnya panjang ya, tapi bukan Pinocchio. Mas Petro tidak pernah bohong. Mas Oh, Petro Masya Allah. jujur, gitu ya. Nih, Itu jadi- ada perbedaan Tat, soal Jawa dan Solo ini sendiri? Jogja dan Solo ya? Oh, wayangnya juga beda. Oh, beda ya? Itu tingkat advance ya, kita nanti bisa membedakan wayang Gagrak Surakarta dan Gagrak Yogyakarta. seperti itu. Siap, siap. Berbeda di dalam bentuk perwujudan wayangnya, karakter ya. Karakter wayangnya biasanya Jogja digambarkan lebih tampak gagah ya, tampak tegas. Oke. Sementara wayang Solo itu lebih lebih halus, lebih lembut gitu ya. Nah, kalau wayang Jogja kaki belakang ya biasanya pada kesatria ini tampak ini. Nah, ini misalnya Werkudara. Wah, gede banget ini ya, Werkudara. Werkudara karena karakter Jogja nyawiji greget sengguh ramingko. Nah, salah satu digambarkan dengan kakinya. Kakinya tegap gitu, Zat? Kakinya belakang itu dinamis. Oke. Terangkat sedang akan melangkah. Masya Allah. Kalau wayang Solo rata. Rata semua. Nanti kita bisa lihat perbedaannya. Tapi nanti itu tingkat advance, kita baru tingkat ini baru kenalan sama wayang gitu Siap, loh. siap. Nah, wayang ini ada Ponokawan, ada teman-teman sahabat-sahabat yang bisa memberikan nasihat-nasihat yang baik. Dan tokoh Ponokawan ini, Mas Fredo, ini asli Jawa. Asli Jawa. Profesor Juliana mengatakan ada Panakawan pada naskah Gatot Kacasraya. Oke. Dari karya Empu Panuluh di zaman Kediri. Jadi di zaman Kediri ada namanya seorang pujangga namanya Empu Panuluh menulis satu naskah kidung namanya Gatot Kacasraya. Kakawin namanya Gatot Kacasraya. Dan di situ diceritakan ada figur pamomong yang disebut Ponokawan. Masya Allah, Nah, mantap. tetapi bentuk Ponokawan atau Ponokawan yang kemudian kita kenal sampai hari ini menurut konsensus adalah diciptakan oleh para wali, diciptakan oleh Sunan Kalijaga dan kawan-kawan ketika mengadopsi wayang sebagai sebuah media dakwah. Dulu mungkin sempat ada penolakan ya tadi ya? Nah, ini ada ceritanya. Kan sebenarnya tokoh. wayang itu sumber ceritanya adalah Mahabharata dan Ramayana. Dan naskah Caritra Mahabharata dan Ramayana dengan berbagai varian ceritanya itu sudah sangat lekat dengan masyarakat Jawa. Ya. Selama berabad-abad ya, sejak agama Hindu masuk ke Nusantara, mungkin di abad pertama Masehi atau dalam kepercayaan di tahun ke-78 Masehi dengan masuknya Aji Saka, maka Wiracarita ini pun masuk ke Nusantara. Artinya, coba bayangkan kalau itu adalah tahun 1478, sudah 1400 tahun atau 14 abad, cerita wayang ini hidup di tengah masyarakat Jawa. Mantap. Artinya ini apalagi sudah dikarang dengan berbagai kakawin ya dalam bahasa Jawa kuno seperti Arjuna Wiwaha, itu ya Sutasoma gitu ya, Di kitab-kitab itu ya, Sat, ya? Gatot Kacasraya, kemudian ada Kresnayana dan lain sebagainya. Itu ada cerita-cerita yang sudah sangat akrab dengan orang Jawa. Nah, ketika kemudian hendak memasifkan dakwah Islam ya di abad ke-15 dengan cara yang damai, dengan pendekatan yang penuh toleransi, dengan keakraban kepada masyarakat. Nah, para wali berpikir apa yang bisa digunakan untuk menjadi wasilah. Sunan Kalijaga itu mengusulkan digunakannya wayang. Visioner banget ya tadi. Nah, maksudnya gini, wayang ini kan sudah populer. Kalau kita masukkan kemudian satu pemaknaan baru terhadap wayang, maka akan mudah untuk masuk ke
segenap penduduk Dipahami daripada ya, bikin cerita baru. Iya, lebih mudah Sudah dipahami, susah ya. bikin cerita baru, orang belum kenal, orang nggak ngeh, susah. Iya, Nah, iya. maka apa yang sudah ada itu tinggal dimodifikasi agar kemudian bisa mewakili syiar-syiar Islam tanpa Masya kemudian Allah. menghilangkan nilai-nilai adiluhung yang kemudian sudah diyakini oleh masyarakat Jawa. Oke. Nah, ketika itu tentu ada para wali yang menolak. Ya, Loh, khawatir tetap aja ini wiracaritanya Mahabharata Ramayana ini agama Hindu. Saya juga pernah dikirimi naskah Mahabharata Ramayana versi Bali dan versi India oleh seorang ustadz di Bali. Beliau mengatakan protes kayaknya harus dikoreksi kenapa para wali dulu pakai wayang. Wayang ini betul-betul cerita yang kemudian berasal dari epos Hindu, wiracarita Hindu. menyerupai agama Kok lain, bisa Dad? dipakai dakwah? Nanti mantasyabbaha biqaumin fahuwa minhum gitu ya. Waduh. Maka barang siapa menyerupai satu kaum Menyerupai nanti satu akan kaum. termasuk mereka. Nah, ternyata ada dalil yang sangat kuat dari Al-Qur'anul Karim tentang kenapa kita bisa menjadikan cerita yang lain, cerita dari peradaban lain, termasuk Naruto. Kalau zaman sekarang ya termasuk One Piece ya. Mas Iya, Frido iya. hafal banget cerita One Piece. Kemudian kalau saya dulu suka waktu kecil Sensei Sensei, ya. Sensei, ya. Kenapa bisa menjadi satu pemahaman baru dalam Islam? No problem. Karena kita membaca kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya dalam yang cerita sering dijudulkan mencari Tuhan itu, Dad, ya? Nah, kalau di Indonesia ini sayangnya ada cerita kok dijuduli Ibrahim mencari Tuhan. Padahal Ini sudah punya kekeliruan Tuhan, ya, karena sebenarnya Ibrahim tidak pernah mencari Tuhan. Nabi Ibrahim itu walaqad Seorang nabi, ataina ya. Ibrahim rusdahu. Allah memberikan kepada Nabi Ibrahim itu kelurusan hatinya, rusdahu itu sejak dia kecil. Jadi nggak pernah kehilangan Tuhan, sejak kecil sudah kenal Allah. Gitu ya. Kemudian disebutkan wa makana minal musyrikin. Dia tidak pernah melakukan kesyirikan. Nabi Ibrahim itu nggak pernah melakukan kesyirikan. Kalau orang mencari Tuhan kan berarti belum kenal Allah. Iya. Nah, ini sudah kenal Allah sejak kecil, hanifan musliman sejak kecil. Jadi cerita tentang Nabi Ibrahim di surah Al-An'am ayat 76 sampai 78 itu ya, tentang ini bintang, ini Bintang, bulan, matahari, ya. ini Tuhanku, ini Tuhanku, ini Tuhanku, tapi kemudian dibalik logikanya sehingga kemudian disimpulkan bahwa yang harus jadi sesembahan kita adalah yang menciptakan bintang, bulan, Iya. matahari, itulah Rabb semesta alam. Itu sebenarnya judul yang tepat kalau kita baca dalam tafsirul Qurtubi atau dalam Ibnu Katsir gitu ya, dalam tafsir-tafsir yang muktabar, itu bukan Ibrahim mencari Tuhan, tapi Ibrahim berdakwah. Oh, Masya Allah. Berdakwah kepada orang yang menyembah bintang, bulan, matahari. Setelah sebelumnya beliau pakai cara nyuwun sewu, agak anarkis, ngancurin patung. Kan akibatnya dibakar. Ya, dibakar. Ya, kita mau nyontoh cara Nabi Ibrahim berdakwah dengan cara apa? Ngancurin patung, ngancurin. Ya akibatnya pasti kayak Nabi Ibrahim dibakar. dibakar. Cuman bedanya Nabi Ibrahim ditolong Allah, kita belum tentu. Wah, ini bahaya. serem. Itu bahaya gitu. Oke. Nah, Berarti lebih halus ya, Tante. nah kemudian Nabi Ibrahim kan berikutnya berpikir, ini kalau berdebat sama orang awam, itu orang awam itu yang maju otot duluan, bukan akal duluan, bukan otak duluan. Iya. Akhirnya beliau berdebat dengan siapa? Pemimpin. Siapa namanya? Raja Namrud. Oh, di ya. debat, ternyata debat Raja Namrud kalah. Kalah juga. Pertanyaannya ketika Raja Namrud kalah, apakah dia beriman? Tidak juga. Enggak, karena dia malu, dia gengsi, dia nggak mau mengakui kekalahan, nggak mau beriman. Nah, ini kan pengalaman Nabi Ibrahim akhirnya sehingga beliau menggunakan cara dakwah yang berbeda lagi. Ini kan nyoba metode baru. Salah satunya tadi, iya juga ya, bintang keren, bercahaya, bagus, menunjukkan arah. Oh, ini apakah Tuhanku? Nah, kemudian tapi kalau dipikir-pikir kok dia tenggelam ya. Berarti mungkin seperti pembuktian terus di logika gitu. Yes, Oh, gitu. Masya Kemudian Allah. bulan juga begitu. Matahari ini paling besar loh, paling keren. Iya, Tapi iya. kalau malam tetap tenggelam. Terus yang ngurusin kita siapa? Wah, Gitu. Masya Allah. Jadi akhirnya kemudian kesimpulannya ke Rabb semesta alam. Dari dalil itu ya kita simpulkan para wali kemudian berani. Oh, ini cerita Mahabharata dan Ramayana Masya ini Allah. tinggal dihilangkan bagian-bagian yang misalnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Contoh dalam wiracarita India asli, Drupadi Itu poliandri ya, Tante? poliandri itu suaminya 5 orang Pandawa ya, karena kemudian dia adalah hasil dari sebuah swayamvara ya bahasa Indianya, sayembara dimenangkan oleh Arjuna, tetapi ketika pulang ibunya Kunti selalu mengatakan apapun yang kamu peroleh berbagilah dengan saudaramu semua. Oh. Jadi Drupadi akhirnya jadi istri dari Istri berlima. lima, ya. Nah di Jawa kemudian Drupadi itu oleh para wali ya jangan poliandri gitu ya, nggak sesuai dengan nilai-nilai apa yang di sini, sehingga dia hanya menjadi istri dari kakak tertua.
Oh. Siapa nama kakak tertua? Kakak tertua namanya. Ini namanya Yudhistira Yudhistira atau Puntadewa ya, wayangnya ganteng banget ini, Masya Allah. Nah, gitu ya. Ini adalah Puntadewa atau Yudhistira. Yang paling ganteng tuh Yudhistira atau Arjuna, Sat? Arjuna sih, cuma kalau dalam pengen, cuman maksud saya ini bikinannya bagus gitu. Ya. Kan tatahan tidak selalu cantik ya tatahan wayang ini. Jadi wayang itu satu seni yang salah satunya paling kompleks, Mas Frido. Oh, karena nggak bisa dibuat cetakan gitu, Sat? Jadi perhatikan. Oh. Di dalam wayang itu ada seni lukis. Seni tatah kriya. Iya, ini seni pahat untuk bikin gapitnya. Ini juga natah kan ya, bukan gambar semata-mata. Ada seni berarti ada seni rupa di situ. Kemudian ada seni pertunjukan. Oh iya ya. Juga ya. Kemudian ada seni suara. Dari dalangnya sampai ke para sinden, orang gunanya. Kemudian ada seni musik, gamelannya, iringannya. Oh, iya, kemudian di situ ada seni sastra, suluknya. Oh iya juga. Jadi janturannya, apa yang disampaikan oleh dalang dalam menampilkan adegan penceritaannya satu sama lain itu kan kompleks sekali. Jadi kalau bisa dibilang salah satu puncak budaya Jawa paling adiluhung itu wayang karena menggabungkan berbagai bentuk kesenian menjadi satu pentas yang indah sekali. Gitu ya. Ini dari wayangnya contohnya. Jadi dulu wayang itu di masa sebelum para wali konon itu bentuknya wayang beber. Wayang beber itu yang gede-gede saja? Bukan, beber itu artinya digambar per adegan. Oh, per adegan, bukan per orang. Jadi bentuknya bentuknya kulitnya kulit lembaran lebar, kotak gitu, kemudian ada ini kayak tempat ada orang-orang yang mungkin gitu ya. Digambarnya per adegan. Kayak relief. Kayak relief. Relief di candi kan gambarnya per adegan ya. Nah, kemudian ini wayang beber ini karena gulungan bentuknya, maka digeser-geser diceritakan per adegan. Oh, gede dan berat ya tadi. Gede dan berat dan capek dan penontonnya terbatas. Oh, gitu. Ya, kalau nonton berapa banyak kalau eksklusif berarti itu? Iya, eksklusif, ini adalah tontonan para bangsawan. Nah, bagaimana kemudian para wali memikirkan agar ini masif? Maka digambar per karakter, bukan per adegan. Dengan digambar per karakter, maka bisa ditampilkan adegan yang tidak terbatas. Mau berapa pun sesuai imajinasi ya banget. Kalau per beber, itu hanya satu gambar, satu adegan. Satu gambar, satu adegan. Kalau ini luar biasa, luas sekali, dan geraknya jadi lebih dinamis. Tangannya bisa bergerak, gitu kan? Tangannya bisa bergerak, gitu ya. Ya ini menggerakkan juga ada ilmunya. Ternyata saya tidak punya ilmunya, gitu ya. Saya bukan dalang. Nah, ini bagaimana kemudian dia lebih dinamis dan tidak terbatas adegan-adegannya. Dan betul-betul yang digambar karakter, Mas Rido. Oh, bukan orang ya, Tat ya? Bukan orang. Kan nggak ada orang yang kayak begini. Coba ini tangannya panjang gitu ya. Katanya Arjuna paling ganteng. Paling ganteng ya. Tapi kalau diwujudkan dalam hidup dunia nyata manusia, kayak begini ganteng nggak? Kan serem gitu ya. Ada tangan sepanjang ini. Tangannya itu sampai betis loh, Mas Rido. Ayo, tangan antum kalau sampai betis gimana caranya gitu. Oh iya. Ya, terus si perutnya sekecil ini. Wah, ini puasanya bukan cuma Daud, ini bisa tiap hari puasa gitu. Jadi yang dimaksud karakter yang bagus itu gimana, Sat? Ya, karakter itu berarti yang digambar adalah watak dari wayang tersebut. Jadi wayang ini ada warna. Contoh warna hitam itu melambangkan menep atau sudah bijaksana. Dalam makanya Krishna banyak digambarkan dengan warna hitam. Punokawan, Semar juga dengan warna hitam. Karena dia tenang, sudah tidak terpengaruh apapun. Mau dimasukin warna apapun kan dia tetap hitam. Gitu ya, contoh gitu. Luar biasa. Ada warna. Kenapa kemudian Prabu Baladewa, kakaknya kakaknya Sri Krishna itu warnanya kemerahan? Ya karena beliau pemarah, udah emosi dalam membela kebenaran tuh girohnya luar biasa, meledak-ledak gitu orangnya. Makanya warnanya merah. Bahkan kalau tenang pun, kan wayang itu ada namanya wondo. Wondo itu ini dimainkan ketika sedang berperang, ini dimainkan ketika sedang tenang. Itu biasanya ada warna-warna yang berbeda sebagai penanda atau bentuk, misalnya kepalanya ada yang lebih dangak atau kepalanya lebih nunduk. Nah, kalau Baladewa sedang perang itu pakai yang warna merah mukanya, merah terbakar. Nah, tetapi kalau sedang jejeran, sedang ada pertemuan di di balerung istana, nah makanya itu pakai yang misalnya warnanya pink gitu ya, itu lebih tenang, meskipun tetap merah, merah muda, itu namanya Raja Mandura, makanya orang Madura itu pengen kayak Raja Baladewa. Gimana tuh? Apa adanya, jujur,
Brangasan ya galak gitu ya. Mandura. Jadi orang Jawa suka menghubungkan Mandura, kerajaan Mandura yang ada di dalam Wiracarita Mahabharata itu dengan Madura yang ada di Jawa Timur. Nah, contoh. Jadi ini gambar karakter. Kenapa matanya sipit? Kecil ya? Itu berarti konsentrasi penuh atau bahkan sedang menundukkan pandangan, tidak jelalatan gitu ya. Kenapa mulutnya tipis, tidak membuka lebar? Ya karena dia jaga lisan. Kenapa kemudian perutnya kecil? Ya berarti dia orang yang kemudian tidak sembarangan memasukkan sesuatu ke dalam perutnya. Warok, zuhud ya. Nah, itu sifat-sifat para kesatria yang digambarkan dalam bentuk karakternya. Jadi kalau dipikir-pikir nanti jangan-jangan ada pertanyaan, sebenarnya kalau aslinya antara Sri Rama dengan Rahwana gantengan mana? Karena kan kita dapatnya gambar karakter. Kalau gambar karakter raksasa pasti mulutnya membuka. Ya karena terocoh, ngomongnya sembarangan gitu ya. Kadang matanya juga besar ya, matanya besar karena jelalatan gitu ya, perutnya besar karena tamak, karena serakah gitu ya. Itu kan gambar karakter. Aslinya belum tentu. Jangan-jangan lebih gantengan. Misalnya gitu ya. Jadi jangan menilai orang dari fisiknya. Kalau di kehidupan dunia nyata, kalau ini gambar karakter, kalau ini gambar karakter, tapi kalau di kehidupan dunia nyata kan kita lihat fisiknya langsung. Maka jangan dinilai dari fisiknya. Nah, sehingga ini semuanya adalah gambaran karakter. Jadi don't judge book from the cover ya. Yes, ya. Ini karakter Arjuna yang halus, yang lembut gitu ya. Jadi kenapa Pandawa yang 5 itu bahkan menurut Pak Umar Hashim ya dalam penelitiannya tentang Sunan Kalijaga beliau sebutkan wayang ini bahkan oleh Sunan Kalijaga disifati untuk rukun Islam. Masya Allah. Puntadewa atau Yudhistira yang tertua dari Pandawa itu menjadi lambang dari syahadat. Maka pusakanya Kalimosodo atau Kalimatus Syahadatain. Itu Kalimatut Tauhid. Maka sifatnya Yudhistira Puntadewa itu apa? Jujur. Nggak pernah bohong. Nggak bisa bohong. Karena iman syahadat itu harus jujur. Ya, nggak boleh kalau syahadat kok bohong, syahadat dusta, nggak boleh. Makanya Puntadewa dimanapun dia harus jujur. Maka ketika diminta untuk berbohong di perang Baratayuda dia nggak bisa. Kan dia disuruh bohong untuk mengakali Drona, Resi Drona. Itu kan kekuatannya di anaknya Aswatama. Kelemahannya Drona kalau dengar Aswatama meninggal dia pasti lemes. Oh gitu. Nah maka kemudian Yudhistira diminta bohong. Aswatama meninggal. Nggak mau tapi nggak bisa. Nah, sampai akhirnya kemudian ada seekor gajah, kebetulan gajah itu namanya Aswatama. Wah menarik. Sebenarnya gajahnya namanya Aswatama, maka dibilang gajah Aswatama meninggal. Berarti Aswatama meninggal. Baru kemudian ketika Drona tanya, jadi Drona itu kalau dapat hoax, tabayunnya ke Yudhistira. Ada semua orang bilang Aswatama mati. Maka Drona tanya, Yudhistira katakan padaku, kamu orang yang tidak pernah berdusta, gitu kan? Gitu. Apakah betul Aswatama meninggal? Yudhistira mengangguk, maksudnya gajah. Gitu, jadi ceritanya begitu. Jadi memang itu ya tidak bisa berdusta yang namanya beliau ini namanya Yudhistira ini. Ini adalah sifat dari syahadat. Syahadat itu tidak boleh dusta, tidak boleh bohong. Kemudian Bima, Werkudara. Werkudara yang mana, Mas Rido? Yang besar. Besar ya tadi. Nah ini tadi yang kita tunjukkan untuk besar, kesatria yang gagah ya. Ini menurut Pak Umar Hashim perlambang sholat. Kenapa paling besar, Tat? Karena tiang agama gitu? Iya, dia tiang agama, sholat itu tiang agama. Kemudian yang kedua, Werkudara itu tidak boso. Ngoko kepada semua orang. Ya. Dia tidak bisa dodok, tidak bisa bersila. Duduknya berdiri tegak, qiyam. Qiyam itu artinya? Sholat malam. Sholat. Qiyamul lail itu sholat malam. Tapi qiyam itu, rukun sholat itu salah satunya berdiri kalau mampu gitu kan. Makanya disebut qiyam, tegak, berdiri, nggak pernah bersila. Kemudian dia egaliter. Orang di masjid itu kalau sholat mau presiden, mau menteri, mau apa, ya semua kalau imam bilang Allahu Akbar ya bergerak. Harus ikut komando kan. Nggak boleh. Ya. Jadi ini adalah perlambang yang disebut sebagai sholat. Kemudian Arjuna ini sebagai saum, puasa, dia banyak prihatin. Makanya digambarkan dia punya banyak kesaktian karena prihatin. Orang prihatin itu kan doanya mustajab gitu ya. Orang kalau banyak ibadah, banyak prihatin, banyak berpuasa, maka kemudian doanya mustajab. Maka dia punya banyak pusaka yang hebat. Andalan jagonya para dewa dan lain sebagainya. Kemudian Nakulasa Dewa itu Nakulasa Dewa ini kembar. Yang kembar ya tadi, Nakulasa Dewa. Karena kalau zakat dan haji itu hanya orang yang mampu yang boleh. Iya. Kan gitu. Berarti memang Sunan Kalijaga visioner banget ya. Iya, ini memang ini kan kembar Nakula dan Sadewa ini ya. Ada bedanya sama sekali, Tad?
Ada sih. Ayo coba bedanya di mana? Bedanya Coba di dagu. Oh iya, Dagu ada dagunya berbeda. lebih panjang. Kemudian alis dan Oh, pertemuan iya, rambut iya, di iya. belakang gitu ya. Masya Allah. Kulana Sarewa. Ini ya itu tadi jadi menjadi perlambang. Nah, kalau Jadi hanya orang mampu ya. kalau Masya Allah. Punokawan kan juga begitu. Samara nala khairan fatruk al-bagho. Samara atau asmara itu artinya ya iman itu harus berbuah. Masya Allah. Iman itu Semar. harus berbuah semar. Kemudian caranya bagaimana gitu ya? Nala khairan untuk meraih kebaikan-kebaikan. Nala meraih khairan kebaikan. Nolo gareng. Gareng. Nolo gareng itu nala khairan, mana tadi nala khairan di ya? bawah, Ustaz. Oh, masih di bawah. Iya. Oh, enggak. Oh, ini. Nah, ini makanya nala khairan ini perlambang apa namanya kita sebagai manusia ini ya punya banyak kelemahan dan kekurangan. Tangannya pungker. Oh gitu Ya, tangannya gareng itu pungker. Tapi tangan yang pungker itu ya artinya jangan digunakan untuk mengambil milik orang lain. Lebih baik pungker daripada ngambil milik orang lain. Masya Nah, Allah. lebih baik pungker daripada mengambil orang lain. Luar Kemudian tangannya cacat, kakinya juga cacat. Perhatikan kaki depannya Oh, gareng. ke bawah itu ya tadi? Itu namanya apa? Apa Tat? Genjik atau apa namanya? Kencet. Kencet. Kencet Oh. itu pincang. Oh gitu. Tapi orang pincang itu orang yang hati-hati kalau jalan. Iya Tat. Iya. Jadi dia jalannya lebih hati-hati daripada orang biasa. Masya Allah. Lebih waspada. Matanya juling. Oh. Matanya juling. Jadi lebih baik juling daripada memandang yang tidak Haknya. haknya. Maksiat, Oh, ya, Tat. luar biasa Masya kan Allah. gitu ya ini. Nah, la khairan untuk meraih kebaikan itu kita harus mengakui bahwa kita ini banyak kekurangan, Kekurangan. banyak kelemahan, banyak cacat. Itu Luar contoh biasa. gitu ya. Terus Ini tadi Petro. mana Petro ya? Bisa. Nah, fatruk. Fatruk itu artinya tinggalkanlah. Oke. Ya, apa yang ditinggalkan itu nanti adalah bagong atau al-bagho. Al-bagho itu perbuatan melampaui batas ya. Oh. Ya, al-bagho Tinggalkan itu perbuatan yang tinggalkan melampaui batas. ini dua ini paduan dari tinggalkan perbuatan yang melampaui Melampaui batas, batas. gitu Masya ya. Allah. Fatruk al-bagho. Nah, melampaui batasnya di mana? Ini termasuk batas berat badan Mas Ridho. Aduh, ini agak tersindir ini ya. Ya. Ini lihat Petro ini saya jadi ingat Mas Ridho. Apa, Ustaz? Zaman saya SMP itu ada pelajaran menggambar. Oh, gambar wayang. Oh, oke. Nah, ketika gambar wayang itu saya dulu gambar Kresna Wondorondon ya. Bagus banget itu pakai warna hitam. Agak sulit banget ya. Tadi? Sulit banget itu gambar wayang. Nah, teman saya itu sampai hari H tuh bingung saya mau gambar apa. Dia nggak bisa gambar. Nggak bisa gambar gitu. Akhirnya di hari H ketika mengumpulkan tugas dia gambar itu garis lurus dari atas ke bawah. Di atasnya itu ada kuncir-kuncir begitu. Jadi garis lurus dari atas ke bawah terus ada kuncirnya. Terus kan ditanya sama guru, "Le, kamu gambar apa? Mau suruh gambar wayang kok gambar kayak begini?" Apa jawabnya coba? Apa, Ustaz? Saya itu gambar Petro tampak dari depan. Allah Akbar. Ini kan Petro tampak dari depan ya, garis lurus. Iya. Terus atasnya Ada kuncir. Wah, temennya Aduh, cerdas banget. iya. Ustaz. Ini temen yang pinter Ya Allah, juga ya saya Rabbi. bilang gitu ya. Nah, Petro itu disebut kantong bolong. Kantong bolong. Kantong bolong itu artinya banyak sodakoh karena kantongnya itu nggak pernah penuh. Masya Kalau Allah. ada yang masuk, ada yang keluar, Keluar, ada yang oke. diterima, ada yang dikasih. Makanya namanya terima Kasih. kasih. Ada yang diterima, harusnya ada yang dikasih gitu ya. Ini Petro. Kalau tadi gareng itu disebut juga namanya itu pancal pamor. Pancal pamor itu menolak untuk jadi masyhur, lebih baik jadi orang yang humble, yang nggak kelihatan, yang nggak tampil, nggak populer, itu lebih baik gitu ya. Itu pancal pamor. Kalau ini namanya kantong bolong, makanya disebut Petro kantong bolong. Kalau jadi raja namanya Prabu Bel Geduel Beh, tong sot. Nama-nama. Jadi semua wayang itu punya dosonomo atau lebih dari satu, banyak ya, bahkan sampai 10 nama. Banyak sebutan nama ya. Sebutan ya, kayak alias. Arjuna, Janaka, Permadi, Oh. macam-macam itu ya gitu. Nah, ini tentang Mas Petro ini tadi ya. Jadi betul-betul ya wayang ini satu inovasi dan penemuan yang sangat jenius. Saya sering nyebut malah ini Mas Fredo, apa namanya? Dia itu adalah film 3D. animasi pertama di dunia. Oh ya, bisa. Iya kan gitu ya, karena dia menjadi satu tontonan yang besar menarik ya, tontonan yang menarik, dan nontonnya itu bisa dua arah Mas Ridho. Oh, dari depan? Kalau kita nonton kan pagelaran wayang itu malam hari. Iya, malam. Malam hari pagelaran wayang itu kalau kita nonton dari arah belakang dalang, maka kita menyaksikan
warna-warninya. Warna-warnanya, oke. Kalau kita nonton dari sebalik layarnya itu ya, kain bebernya itu, maka kemudian kita melihat bayang-bayangnya. Tapi bayang-bayangnya saja indah sekali. Faktornya apa? Di tatahannya. Gitu Ini tatahan ini kalau kena bayangan tembus kan, jadi itu jadi tampak bagus banget gitu. Apalagi yang bentuk raton ya, yang raja-raja itu kan bentuk tatahannya sangat-sangat kompleks itu. Kalau dilihat dari sebaliknya jadi tampak indah sekali. Berarti memang teknologi tinggi ya itu luar biasa dari sisi itunya sendiri. Nah, kemudian kita sering mendapatkan gambaran ya, dalang itu dalayatullu ya, artinya menunjukkan jalan. Masya Allah. Dalang itu ya yang menunjukkan jalan, makanya dia yang mengatur cerita supaya kemudian semua orang ketemu jalan yang lurus. Semua orang ketemu dengan jalan yang benar, jalan yang sesuai dengan arahan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itulah dalang, tugasnya begitu. Rata-rata soleh-soleh juga ya tadi. Nah, dulu Sunan Kalijaga itu kalau dalang jam kira-kira sepertiga malam terakhir beliau berhenti untuk Qiyamul Lail dulu. Nah, sampai kemudian baru dilanjutkan gitu ceritanya kan begitu. Kemudian ada namanya belincong, Mas. Belincong itu lampu yang menyorot. Nah, menyorot itu. Belincong itu sumber cahaya. Jadi hidup itu kalau tanpa cahaya nggak bisa dilihat. Wah, hebat nih wayang hidup ini. Itu kalau tanpa ada cahaya ya tidak bisa dilihat. Itu hidup yang tidak bermakna, itu hidup yang tidak ada ceritanya, itu hidup yang sama sekali tidak layak untuk kemudian ditonton gitu ya. Itu jadi kita melihat di situ ada hidup yang tercahayai gitu ya. Kita selalu membutuhkan adanya cahaya, belincong. Berarti kemudian, termasuk juga sosok Ki Seno sendiri juga luar biasa tadi ya. Ya, beliau luar biasa sampai beliau menjadikan Bagong tadi ya, Ki Lurah Bagong sebagai satu alter ego untuk menyampaikan pesan-pesan positif yang luar biasa. Bagong bisa tampil menasihati para dewa. Masya Allah, gitu ya. Ini hanya aja di wayang pasca para wali. Zaman dulu para dewa itu tanpa cacat kan gitu ya. Mutlak ya. Mutlak, tetapi setelah kemudian dikreasi ulang oleh para wali, maka para dewa ini ya sama kayak manusia, bisa khilaf, bisa salah, bisa lupa, bisa lalai, bisa cemburu, bisa marah, bisa macam-macam gitu ya. Nah, kemudian melalui Bagong disampaikan berbagai nasihat ya, para bendoro atau para tuannya itu, Arjuna, kemudian saudara-saudaranya ini kadang-kadang juga jelek kalau dinasihati sama Bagong ya. Jadi wayang ini mengajarkan kepada kita untuk menerima kebenaran dari manapun, dari siapapun, bahkan yang orang dipandang lebih rendah daripada kita. Kadang-kadang orang yang lebih rendah itu tidak diketahui oleh kita, jangan-jangan dia lebih mulia di sisi Allah. Seperti Semar itu kan ya bentuk fisiknya seperti ini, dan sekaligus juga dia adalah hanya seorang pamomong, seorang yang mungkin pangkat tertingginya itu lurah, Ki Lurah Semar gitu ya. Tetapi kan dia itu penjelmaan dewa. Jadi dia orang yang sangat tinggi kedudukannya, tetapi tampil dalam wujud yang sangat bersahaja, sederhana, untuk mengajarkan hakikat kehidupan. Nah, itu Semar gitu ya. Seperti itu. Jadi ini adalah inovasi wasilah dakwah yang luar biasa pada zaman itu. Nah, tentu selain menguri-uri. Nah, menguri-uri itu apa? Menguri-uri itu kembali mengangkat kali ya tadi. Iya, ya itu kan memang wayang ini tadi ya, dari kelirnya, belincongnya, lampunya, gedebok untuk tempat ya, untuk nancepin itu. Kalau habis selesai diapain, Mas? Dibuang, Ustaz. Dibuang. Kenapa? Itu perlambang jasad kita. Kalau sudah nggak ada cerita, nggak ada nyawa, buang aja. Buat apa? Masukin ke kubur gitu ya. Itu gedebok itu gunanya gitu kan. Masya Allah. Ini kita nggak bawa gedebok ini. Ya nggak usah gitu ya. Berat, susah. Nah, itu memang satu inovasi yang luar biasa dari Pak Wali menjadi metode dakwah. Dan selain nguri-uri, orang Jawa itu nunggak semi. Nunggak itu artinya al-akhdhu, al-mukhafadatu al-qadimi soleh bahasa Arabnya. Memelihara nilai-nilai yang bagus, ini tetap menjadi wasilah dakwah. Dari tontonan, tuntunan, tatanan, untuk memberikan pemahaman tentang aturan-aturan, dan tantangan, menantang untuk lebih kreatif, menantang untuk lebih maju, menantang untuk lebih baik gitu ya. Nah, kita perlu juga mengembangkan wasilah dakwah ini dalam perspektif budaya ke hal-hal yang ya memang digemari oleh anak muda, yang selain wayang harus terus berjalan, kita harus juga menampilkan metode-metode dakwah baru nanti ya yang mendekati secara budaya. Nah, kenapa
kalau anak muda suka K-pop, kenapa kita tidak berdakwah lewat wasilah K-pop juga ya lama-lama gitu ya. Oh, iya. Nanti lama-lama kan ada K-pop yang ceritanya Islami. Bintangnya Mbak Ayana sama Mas Rido. Wah. Gitu. Waduh, Mbak Ayana lagi. Contoh, ya, ya. Judulnya Pungguk Merindukan Bulan. Kirain itu Tat, Beauty and the Beast. Gitu ya, contoh ya, hal-hal seperti itu. Jadi apa yang bisa kita lakukan sekarang? Animasi, ya kita harus bergerak ke animasi. Bagus kayaknya wayang ini juga ya, dibentuk ya? warna animasi. Oh, kemudian apalagi hal-hal yang lain ya, film, kemudian novel, kemudian cerita-cerita pendek, kemudian komik. Ya kita harus tampilkan dakwah itu dalam berbagai bentuk seperti itu. Itulah jiwa dari dakwahnya para wali yang inovatif, yang bisa menyentuh banyak kalangan. Dan contoh misalnya ya salah satu inovasi Pak Roni Sodewo, Ki Roni Sodewo, Ketua Paguyuban Trah Pangeran Diponegoro beserta jajaran itu menginisiasi APDA namanya Wayang Diponegoro. Nah, sepupunya Ki Seno Nugroho namanya Ki Catur Kuncoro, itu adalah salah satu dalang yang sangat piawai untuk memainkan lakon Wayang Diponegoro. Jadi Pangeran Diponegoro pun ada wayangnya. Ya, salah satu pentasnya nanti malam Rabu di dalam Yudonegaran, di tempatnya Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudoningrat akan dipentaskan dalam rangka 10 ya miladnya Pangeran Diponegoro ya, itu kan 11 November. 10 November Hari Pahlawan. Jadi 10-11 ini adalah satu waktu yang untuk itu kita mau nonton Wayang Diponegoro gitu. Yang di Jogja boleh sekalian mampir ya. Oke, Mas Fredo, kita sudah cukup lama ngobrol-ngobrol sama teman-teman di YouTube. Kalau terlalu lama nggak bagus. Jadi kita akhiri gitu ya ngobrol kita sore ini. Ini hanya pengenalan yang sangat-sangat dasar ya tadi. Dasar, kulit banget, luar banget. Baru sedikit banget kita ngomong tentang wayang dengan berbagai hal yang kemudian sangat indah di dalamnya. Ajaran-ajaran mulai yang sangat luar biasa. Dan ini mungkin untuk membuat teman-teman yang muslim jangan ragu nonton wayang. Kenapa sih dikiranya kalau nonton wayang terganggu akidahnya? Enggak. Ini sudah wayang yang dimodifikasi oleh para wali, sudah ada cerita yang sudah dimodifikasi oleh para wali dengan berbagai macam pelajaran kehidupan di dalamnya. Oke, gitu. Siap. Ini jadi PR kita nih buat teman-teman semuanya, termasuk yang milenial gitu ya, untuk mulai mencintai budaya kita. Betul. Jadi kalau kita enggak, atau mungkin ada milenial yang punya ide menjadikan wayang jadi animasi yang keren. Boleh. Itu. Why not gitu ya. Jadi kita bisa bikin karakter-karakter jadi animasi gitu ya. Bagus gitu, insyaallah. Keren. Mungkin begitu Ustaz untuk pembahasan kita pada sore hari ini. Sore buat teman-teman, sampai jumpa lagi. Saya jadi agak-agak umup ini Ustaz. Mendidih. Menala ya di sini. Karena ya. banyak banget itu padahal kita baru ngomong sedikit sekali tentang wayang dan saya juga bukan pakar ya. Kalau pakar kan apa-apa jadi sukar ya. Apa-apa jadi sukar lebih susah lagi. Ini kita sekedar yang ngomong yang sederhana-sederhana ya. Dari nalah khairon. intinya mari kita mencapai kebaikan-kebaikan. Oke. Tetap di channel YouTube Salim Afilah dan kita hari ini bahagia sekali di streaming juga sama Sahabat Al-Aqsa, sama ProU Channel, sama Masjid Jogokarian, masjid kecintaan kita semua. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir, kita bisa kopi darat, ngaji di Jogokarian ya, ngaji bersama teman-teman Sahabat Al-Aqsa dan juga ProU Media. Terima kasih. Terima kasih. Pokoknya jangan lupa like, comment, subscribe, hidupin notification. Pokoknya ketemu lagi di hari Senin insya Allah ya. Senin kita mau upload video keren tentang bagaimana kerajaan Mataram Islam berdiri dari Kota Gede. Ini spoiler ya. Mudah-mudahan semuanya dikaruniai kebaikan dan kita doakan Ki Seno Nugroho mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Ya, kami undur diri. Saya dan Mas Firdo pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pokoknya jangan lupa perhatiin, simak, tonton terus.